Dengan sedikit keberanian, aku dan temanku si Dika ini mengintip dari hordeng jendela depan. Oke, halo warganet, how are you today? No smoking, smoking to drug. How are you? I'm the best forever. Oke, cerita kali ini ada cerita horor dari rumah dari Tasik, dari rumah yang bertepatan di Tasik ya. Cerita kali ini cukup menyeramkan dan mengandung banyak sekali lemak, makanya kurangi lemak Anda jika kalian ingin menghibur diri dan berbanyaklah olahraga. Gak nyambung. Oke, tanpa basa-basi lagi, siapkan jagung goreng, kencangkan sabuk pengaman, tutup jendela kalian, pakai headset supaya kuntilanak tidak mengganggu kekonsentrasian sampean. Oke, langsung saja kita saksikan Bunglon. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku adalah Jabri. Ini adalah kisahku, tepatnya di rumahku di kota Tasik, salah satu daerah di situ ya. Maaf saya tidak bisa menjelaskan nama tempat tinggal saya secara detail. Waktu itu aku bersama temanku si Dika menginap di rumahku. Kita hanya berdua, karena kebetulan waktu itu keluargaku sedang ada urusan di luar kota karena ada pernikahan ponakan dari ayahku. Dan beliau pun ada motor lagi itu. Dan beliau pun menginap selama 2 atau 3 hari. Aku dan si Dika ini mengobrol di depan rumah pukul 8 malam. Kami pun saling berbincang, saling bertanya. Oh iya, for your info, si Dika temanku ini bukan teman satu desa atau satu daerah ya, tapi dia ini datang dari lumayan jauh lah rumahnya. Jadi si Dika ini tidak tahu sejarah tentang rumahku. Rumahku ini adalah rumah yang terkenal angker di desaku. Ini bukan kataku sih, tapi ini adalah kata dari orang-orang yang pernah melihat sosok perempuan bermuka seram dan ada kayu yang menancap di lehernya. Aku tidak tahu kenapa dan siapa dia, karena aku sendiri tidak tahu sejarahnya. Oke, kembali lagi ke cerita ya. Aku dan si Dika temanku ini sedang mengobrol di depan rumah. Kami mengobrol ngalur ngidul. Ya biasalah seperti orang pada laki-laki pada umumnya. Ketika kami sudah asik mengobrol dan hari sudah mulai larut, waktu itu menunjukkan jam 11 malam. Karena si Dika ini sudah mengantuk, jadi dia langsung pergi ke kamar mengajakku dan kami pun langsung tertidur. Yang tidur itu adalah Dika, tapi aku belum bisa tidur karena aku belum terlalu mengantuk dan aku sudah berusaha memejamkan mata, tapi tidak bisa. Ya, aku tidak tahu kenapa sih malam itu aku tidak bisa tidur. Tapi biasanya aku bisa tidur jam segitu atau bahkan lebih dari, maksudnya lebih sore dari jam segitu, jam 9 biasanya aku sudah tidur. Tapi hari ini aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa tidur. Sampai akhirnya menunjukkan jam 1 dini hari. Saat itu aku sedang bermain HP karena aku tidak bisa tidur. Aku sedang melihat status orang, scroll HP ke bawah, ke atas. Tapi di antara kesunyian malam itu, telingaku tiba-tiba mendengarkan sayup-sayup seperti ada seorang wanita yang sedang menangis. Aku pun langsung merinding waktu itu. Bulu kuduku berdiri dan aku tiba-tiba merasa tidak enak. Hawa di rumahku itu seperti berubah. Aku tidak tahu kenapa, tapi malam itu memang seperti itu. Suara tangisan itu terlihat memelas tapi sangat mencekam. Tidak lama dari itu aku langsung membangunkan temanku, si Dika itu. Dik, bangun Dik. Dik, kamu dengar suara itu enggak? Ucapku.
Lalu si Dika dengan malasnya malah berkata, udahlah tidur aja, ini udah malam. Tapi aku langsung membangunkannya terus, dan aku langsung mengatakan, dengar gak suara itu? Dia hanya mengucap, mungkin spontanitas saja ya, dia hanya berkata, udahlah mungkin itu setan, biarin aja sih, ngapain mikirin kayak gitu, ucap si Dika. Setelah Dika berkata seperti itu, suara itu pun sedikit demi sedikit menghilang. Entah kemana, aku tidak tahu menghilangnya. Tapi bulu kuduku semakin merinding, dan aku pun lalu membangunkan si Dika. Ketika si Dika aku bangunkan, dan dia pun bangun akhirnya. Lalu suara itu lirih-lirih terdengar lagi di telinga kami, dan semakin jelas. Jelas sekali bahwa itu adalah suara tangisan seorang wanita. Aku dan si Dika pun langsung beranjak dari tempat tidur dan memberanikan diri kami berdua untuk melihatnya. Karena si Dika ini tidak terlalu percaya dengan sosok hantu seperti itu. Tapi suara ini membuktikan. Tapi dia tidak percaya, dia hanya mengatakan mungkin itu hanya orang iseng. Tapi siapa juga yang wanita cewek mau iseng tengah malam nangis di rumah orang? Aku hanya berpikir seperti itu. Tapi tak lama dari itu, si temanku si Dika ini malah mengajakku untuk pergi ke dapur. Karena suara tangisan itu seperti dari dapur. Setelah kami pergi ke dapur, ternyata tidak ada apa-apa. Kami mengecek seluruh rumah, ternyata tidak ada apa-apa, dan suara itu terdengar cukup kencang dari depan rumah. Dengan sedikit keberanian, aku dan temanku si Dika ini mengintip dari hordeng jendela depan. Dan apa yang kami lihat, ini adalah sosok yang aku ceritakan tadi. Berbaju putih, kumal, rambut panjang, mukanya hancur, bahkan matanya itu bisa copot mungkin. Dan ada ya kayu yang menancap di leher itu. Itu kayu yang cukup besar. Aku pun langsung lari ketakutan ketika aku melihat itu, dan aku langsung pergi kamar, dan aku langsung menyelimuti tubuhku. Aku tidak mau melihat lagi, dan aku tidak mau kepo apa yang ada di ujung sumber suara tangisan itu. Entah apa yang dilakukan Dika, aku tidak tahu, karena Dika tidak ada di sebelahku. Entah dia lari kemana atau dia masih di depan sana. Tapi malam itu aku tidur dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Dan pagi harinya aku melihat Dika sudah tidur di sampingku. Dan pagi-pagi itu Dika langsung mengemasi barangnya dan pergi dari rumahku. Tadi malam Dika itu sempat pingsan karena aku tinggal lari. Ternyata ketika aku lari, si Dika ini pingsan dan tidak tahu harus pergi kemana. Setelah dia bangun, dia pun langsung lari pergi ke kamarku dan mulai tidur di sebelahku. Itulah yang terjadi malam itu. Sosok itu mengganggu. Dan ternyata malam itu temanku itu pingsan ketika aku tinggal lari. Aku tidak tahu benarnya sih tepatnya dia kenapa dia bisa pingsan atau bagaimana. Tapi dia tidak menceritakannya secara detail, dan ketika dia pingsan, dia bangun lagi dan langsung menuju ke kamar saya untuk tidur bersama saya. Dan paginya teman saya itu langsung mengemasi barangnya dan ingin cepat-cepat pergi meninggalkan rumahku. Mungkin dia trauma atau bagaimana ya. Oke, karena ceritanya sudah selesai. Jika kalian semua ingin menceritakan cerita kalian atau apalah, ini pengalaman kalian, teman kalian, saudara, mama, bapak, adik, kakak, mbah, emak, nenek, saudara, bude, bule, pakde, paman, atau tetangga, atau siapa, pak polisi, kayak bisa pakai basing
Jika mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung mengirimkannya lewat DM Instagram atau email. Ya saya sudah punya email sekarang ya. Keren gak? Aduh, oke. Dukung terus channel saya, share jika itu membantu, sangat membantu sih hasilnya jika share ya. Share, tolong please di share. Karena saya ngedit itu pakai HP susah, tiap hari mantengin pakai HP gitu, mata tuh jadi pucet. Kalau nggak ngerokok Magnum nggak enak, kagak ada kopi nggak asik. Jadi biar ngeditnya nambah asik dan videonya lebih bagus, jadi di subscribe dong, terus di like, di share juga ya, supaya channel ini berkembang dan ada iklannya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pocong bisulan.